Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, agar kami dapat menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan itu terus bekerja di dalam seluruh kehidupan kita melalui firman-firman-Nya. Karena melalui firman-firman-Nya, saudara dan saya akan diberikan hikmat untuk bagaimana kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, ketika firman diberikan bagi saudara dan saya, jangan pernah keraskan hati kita, tapi lembutkanlah hati kita, sehingga lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita mendapat kekuatan dari Tuhan, kita mendapat kemampuan dari Tuhan untuk menjalankan apa yang diinginkan Tuhan bagi kita, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Paulus menasehatkan jemaat di Kolose agar bagaimana dalam menjalani seluruh kehidupan mereka harus melakukan yang terbaik di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Paulus katakan kepada jemaat di Kolose pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya Paulus ingin katakan kepada jemaat di Kolose bahwa firman yang mereka terima itu akan memampukan mereka untuk tidak memiliki kata-kata yang hambar, tetapi setiap perkataan-perkataan mereka itu akan memberikan kekuatan. Nah, oleh karena itu Paulus mengajak jemaat di Kolose agar lewat setiap perkataan mereka, hendaklah mereka membangun sesama mereka. Dan ketika mereka bisa membangun sesama mereka, maka kata-kata mereka itu tidak hambar, tetapi kata-kata mereka itu penuh dengan kasih karunia. Nah, saudara dan saya harus memiliki kata-kata yang dapat membangun setiap orang. Itu berarti perkataan saudara dan saya haruslah perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan. Kata yang berasal dari Tuhan itu berarti kata-kata saudara dan saya itu penuh hikmat. Apa yang kita katakan kepada orang yang tadinya lemah, orang yang tadinya putus asa, orang yang tadinya tidak punya pengharapan, mereka lalu bangkit dari segala situasi-situasi buruk mereka. Dan inilah yang dikatakan, kita tidak memiliki kata-kata yang hambar. Kalau kita memiliki kata-kata yang hambar, kita tidak bisa membangun sesama kita. Tetapi kalau kata-kata yang penuh kasih karunia, kita dapat membangun sesama kita. Nah, inilah yang diajak Paulus kepada jemaat di Kolose, bahkan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, setiap hari saudara dan saya menjalani hari-hari aktivitas kita dengan sesama kita dengan teman sepelayanan kita dengan siapa saja yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita di sepanjang perjalanan hidup kita, baik juga selaku orang tua dan anak, selaku suami istri. Marilah kita belajar untuk setiap perkataan kita ini membangun setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita membuat orang itu menjadi putus asa, jangan kita membuat orang itu menjadi ketakutan, tetapi biar lewat perkataan kita semua yang mengalami keterpurukan akan bangkit kembali. Ini yang harus saudara dan saya lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena ingat, Tuhan mau kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Jaga setiap perkataanmu, karena lewat setiap perkataan kita itu dapat membangun sesama kita. Biarlah Tuhan Yesus akan terus memakai saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kita dapat membangun sesama kita lewat setiap perkataan-perkataan kita. Supaya perkataan kita bagaimana memiliki kuasa, saudara harus terus membangun hidup saudara dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kuasa bagi saudara dan saya untuk berkata-kata di sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan perkataanmu hambar, tetapi biarlah perkataanmu itu penuh kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu kami selalu memiliki perkataan yang penuh kasih karunia. Tolong kami, mampukan kami, agar lewat setiap perkataan kami dapat membangun sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.